Ustaz, sebagaimana materi kita pada hari ini, tertarik yang Ustaz sampaikan bahwa burung itu ada S1, S2, S3. Hari ini ada berita Anda baca di salah satu media, Profesor Mahfud MD mengatakan 86% koruptor itu adalah lulusan perguruan tinggi. Terus kemudian juga kita lihat di media massa juga bahwa perkawinan yang dilandasi sepertinya kalau kita melihat mereka sangat berkelimpahan harta, kemudian update terus statusnya dengan harta mereka, tetap butut-bututnya juga ada KDRT, kemudian butut-bututnya juga ada perceraiannya, perkawinan sumur jagung dan sebagainya. Pertanyaan mendasarnya, apakah benar bahwa dengan memperkokoh iman, memperkokoh tauhid itu langsung berkorelasi dengan meraih kenikmatan dalam perkawinan? Ya, tentunya demikian. Ya, orang yang niat awalnya sudah benar, Allah akan bantu, termasuk dalam urusan pernikahan. Ya, yaitu akan mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekalian kita masuk lagi ke kitab, silakan bisa disimak bagian selanjutnya. Ya, kata beliau, wajibatun mustarakatun bainal arusain. Kewajiban yang mustarak yang itu harus dilakukan antara kedua pasangan mempelai, ya, pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan. Perhatikan hal tersebut. Ayyuhal arusat, kata beliau, wahai para pasangan mempelai, alaikum an tata'awana fis sabili qayatin kubra. Wajib bagi kalian berdua untuk saling berta'awun, saling tolong-menolong untuk menuju jalan yang merupakan tujuan yang sangat agung dari perkawinan. Nah ini, ya, tujuan yang sangat agung dari perkawinan ini akan menentukan jalan perkawinan tersebut. Kalau dua-duanya sudah salah niat, bisa bubrah seperti tadi. Ya, kalau salah satunya salah niat, ya lebih mending, tapi juga potensi besar untuk bubrah perkawinannya. Ya, karena yang satu betul ingin ridho Allah, tapi yang satu ada niat-niat lain dalam perkawinan. Nah ini juga satu hal yang nggak baik. Walaupun lebih buruk yang kedua, dua-duanya sudah nggak benar niatnya nikah. Ya. Kalau kedua-duanya benar-benar niatnya ridho Allah, nggak jaminan juga bahkan. Ya, bisa jadi juga ada perceraian, tapi ini akan memberikan potensi yang besar untuk baik. Ya, potensi yang besar untuk kebaikan. Dan ketika dua-duanya betul-betul meniatkan tujuan terbesar, wahiyya ridallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang inilah yang agar kita diridhoi Allah. Yang menikah itu untuk apa? Para ikhwan, agar kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para akhwat juga demikian. Kenapa menikah? Agar Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita. Az-zawjani salihani yuhafidhani ala salatihima. Kemudian beliau menyebutkan beberapa langkah teknis, ya, secara teknis bagaimana menuju keridhaan Allah itu, yaitu ketika az-zawjani salihani, dua pasangan yang soleh ini, yuhafidhani ala salatihima, berusaha menjaga sholat mereka berdua. Masya Allah, menjaga sholat wajib, ya, secara teknis. Ini yang bisa dilakukan, ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah satu ibadah yang sangat agung, ya, menjaga dan memperbaiki kualitas sholat kita, ya. Wa yata'awanani ala kulli ma yurdillahu wa yub'idu an sukhti. Kata beliau selanjutnya, dan keduanya saling bertolong menolong untuk meraih keridhaan Allah dan menjauhi dari murkanya. Nah ini juga bagaimana meraih keridhaan Allah, diantaranya menjauhi dari murkanya. Jangan masukkan ke dalam rumah kita sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya, salinglah tolong menolong. Apa itu? Macam-macam sekali, banyak sekali. Ya, jangan masukkan ke dalam rumah kita harta yang haram. Jangan masukkan ke dalam rumah kita gambar-gambar yang haram. Jangan masukkan ke dalam rumah kita perkataan-perkataan yang haram.
jangan masukkan ke dalam rumah kita suara-suara yang haram, ya. Jangan masukkan ke dalam rumah kita sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka dengan keluarga. Ini juga di antara langkah teknis bagaimana meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari menjaga sholat. Ya, jangan masukkan sesuatu ke dalam rumah kita sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yahrisani ala qiyamil lail. Sebagaimana juga keduanya mesti untuk semangat untuk qiyamul lail, masyaallah. Ya, qiyamul lail, salat malam. Ya, salat malam. Ya, enggak mesti mungkin tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Kalau kita agak susah begitu ya sebelum tidur, ya salat malam. Yang semangati dan saling tolong menolong. Beliau mengatakan saling tolong menolong. Ingatkan pasangan, ingatkan istri, ingatkan suami untuk melakukan. Kenapa sholat malam ini beliau sangat tekankan sekali? Li'anna fihi khairun wa barakatun. Karena di dalam sholat malam itu ada kebaikan dan berkah. Ya, dalam sholat malam itu ada kebaikan dan berkah. Kata Allah dalam surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di malam hari bertahajudlah engkau sebagai nafilah bagimu, sholat sunnah bagimu. Semoga Allah memberikan kepada engkau kedudukan yang tinggi. Walaupun ayat ini terkait dengan Nabi SAW, tapi akan diberikan juga bagi orang yang melakukan ini dari hamba Allah. Dan maka sholat dalam surat itu kata fi jawfil lail, karena hari itu mustajab. Dan tadi kita katakan dirinya orang berdoa, yang sering berdoa itu sangat butuh dalam berdoa, di antaranya sholat malam. Ini di antara yang dikejar dari sholat malam. Jadi itu tadi. Ya, kenapa? Bagaimana kedua pasangan, banyak fenomena orang yang pernikahannya sebentar. Di antara sebab terbesarnya adalah kembali kepada niat yang salah, dan itu sebenarnya bisa diperbaiki. Ya, walaupun itu bisa diperbaiki di perjalanan misalnya, ya bisa diperbaiki. Sebagaimana orang bisa bertobat, dan ketika orang bertobat Allah berikan kebaikan, maka mudah-mudahan salah niat ini dalam mengawali pernikahan, tapi kemudian dia ketemu masalah, akhirnya mereka mungkin introspeksi, kembali kemudian memperbaiki niat. Mudah-mudahan ini jalan keluar juga, diantaranya untuk jalan keluar yang besar untuk bisa mengatasi permasalahan rumah tangga. Allah. Ustaz, di kelas ini insyaallah adalah kelas yang sesuai dengan judulnya, besok nikah. Artinya semoga yang ada di sini adalah yang benar-benar sudah mendekati hari hanya menuju pernikahan, di mana jodoh sudah calon mempelai sudah ada, sudah siap gitu ya. Mungkin cuma tinggal menguatkan niat dan sebagainya, atau menguatkan pemahaman ilmunya. Bagaimana kira-kira konsep realnya bahwa jika ternyata pasangan kita, salah satu pasangan calon kita itu ternyata dari sisi agamanya kita kurang berkenan dengan mereka, dengan beliaunya. Jadi ini sudah siap, tetapi di satu sisi kita melihat ternyata masih seperti ini. Nah, itu ikhtiar kita untuk menjalin tali perkawinan dengan kondisi seperti itu, seperti apa, sementara mungkin di satu sisi semuanya sudah siap. Iya. Jika pasangan melihat kondisi yang demikian pada, berarti calon pasangan, iya, pada calon pasangannya kekurangan dari sisi agamanya, yang jelas yang pertama kita doa sama Allah, ya, agar Allah memperbaiki. Ini tadi kunci paling besar pokoknya. Doa ini menjadi solusi paling besar dari semua masalah yang harus diyakini seorang mukmin. Ya, doa ini sebab terbesar
mendapatkan kebaikan dan hilang dari kemudorotan. Ya, ini doa. Maka doa sama Allah agar kedepannya Allah mudahkan calon pasangan kita untuk bisa meningkatkan kualitas agamanya, memperbaiki dan meningkatkan kualitas agamanya. Kemudian yang kedua, tentunya perlu dikomunikasikan ke depan. Ya, karena ini masih calon, artinya perlu dikomunikasikan. Ya, bahwa nanti mereka berdua siap komitmen untuk bisa sama-sama meningkatkan kualitas agama masing-masing. Ya, harus ada komitmen di antara kedua. Mungkin nanti dengan rajin ikut pengajian, mungkin dengan nanti atau ada program-program tertentu mendatangkan ustadz bahkan misalnya, atau mungkin apa ya, program-program yang intinya itu bukti komitmen mereka untuk untuk meningkatkan kualitas agamanya. Ya, yang tentunya ini akan bisa gampang untuk lahir apabila di awal kedua-duanya sudah sama-sama paham pentingnya agama dalam pernikahan. Kalau di awalnya juga dua-duanya belum paham, ini yang repot sih. Jadi pasangan atau calon suami sudah paham misalnya, tapi calon istri belum begitu paham pentingnya agama. Ya, kalau sudah sama-sama paham, walaupun mungkin nanti perlu meningkatkan, ini agak mudah. Tapi kalau belum paham, ya harus nanti kita bicarakan mundur lagi sebenarnya. Ya, tapi kalau sudah calon dan asumsi sudah sama-sama paham, maka buat komitmen. Sehingga ketika nanti sudah menikah, kita bisa sama-sama memflashback pada komitmen tersebut. Ya, sama-sama saling mengingatkan dengan komitmen tersebut. Bahwa dulu kita pernah janji pengen sama-sama ngaji, pengen sama-sama memperbaiki agama. Sekarang ayo kita coba mulai. Ya, kita coba mulai seperti itu. Jadi seperti itu. Ya, sama-sama punya komitmen, dibuat komitmen untuk bisa meningkatkan kualitas agama. Mungkin itu. Allah. Iya. Sebelum kita nanti beri kesempatan kepada Iwan satu pertanyaan, kepada Awak satu pertanyaan dalam sesi ini, mungkin sedikit bahwa yang berkaitan dengan ketauhidan kita sebagai bekal kita menuju pernikahan kita. Ada beberapa fenomena yang menyepelekan permasalahan yang sangat penting ini. Mereka lebih mengedepankan tentang persiapan materi, persiapan dunianya yang dikedepankan. Terus kemudian mereka juga karena seneng ini jodoh sudah ada di depan mata, akhirnya mereka terlenakan oleh euforia kegembiraan menjelang pernikahan mereka, sehingga kadang-kadang pada suatu saat nasihat itu diberikan, itu mereka menganggap bahwa nanti kalau ada permasalahan dalam keluarga bisa diselesaikan sambil jalan, gitu. Itu seperti hal itu banyak terjadi dan menjadi fenomena sangat umum di masyarakat, sehingga ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Mungkin tidak menganggap tidak penting, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Atau juga mungkin ada orang yang menganggap penting, tetapi dia tidak tahu stepnya harus belajar itu seperti apa untuk memperkuat ketauhidan atau memperkokoh ketauhidan kita. Ini mohon nasihatnya. Sebelum monggo nanti dipersiapkan dari Iwan dan Awak untuk persiapan pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita punya sebuah kalimat yang sangat indah yang diucapkan oleh kalau di kitab Syarat Usul itu disebutkan, dinukilkan dari Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini berlaku untuk apapun juga, termasuk dalamnya urusan pernikahan. Artinya yang akan sukses dalam orang yang akan menjalani sebuah proses, apapun prosesnya, ikhtiar apapun ikhtiarnya, diantaranya adalah ketika seseorang itu berilmu sebelum berkata dan berbuat, termasuk dalam urusan pernikahan. Idealnya memang seorang muslim itu belajar agamanya dari semenjak dia kecil, balik dan seterusnya, dia belajar agama, sehingga
dia sudah tahu fondasi-fondasi penting dalam urusan agamanya. Kemudian nanti mungkin menjelang pernikahan dia mempelajari tentang fikih pernikahan, tentang fikih rumah tangga sebagiannya, sehingga dia dengan fondasi yang sudah ada dia bisa dengan mudah memahami. Ya mungkin kalau anak-anak kecil baru sekolah gitu ya mungkin belum perlu karena belum akan masuk ke sana. Namun ketika sudah akan masuk ke sana dia perlu, dan memahaminya tentunya perlu pemahaman ilmu agama sebelumnya. Idealnya begitu. Ya, namun jika tidak bisa dia tentunya seperti program-program yang seperti ini kita bisa ikuti. Ya, program bekal-bekal pernikahan yang memang dipelajari di sana. Ya, apa kewajiban suami, kewajiban istri dari sisi Islam, ya, dari sudut pandang agama. Yang ini sangat penting, ya, sehingga orang tahu posisinya masing-masing. Sang suami tahu posisinya di mana dalam rumah tangga. Sang istri tahu bagaimana posisinya di dalam rumah tangga. Sangat penting sekali. Ya, kalau tidak tahu posisinya maka akan terjadi kehancuran. Ya, ibaratnya supir tapi kok adanya di belakang. Ya, kenek tapi supir. Akhirnya ugal-ugalan, akhirnya mungkin kecelakaan yang terjadi pada mobil tersebut. Jadi penting ilmu qoblal qouli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Ya, sebagian orang memang seperti yang saya sampaikan tadi meremehkan hal ini, ya, meremehkan hal ini dan merasa nantilah bisa diselesaikan nanti ketika ada permasalahan. Ya, padahal ketika ada permasalahan tidak semudah itu mungkin menyelesaikannya, ya, karena dari awal akarnya sudah salah begitu, sehingga harus ditelusuri dan seterusnya. Maka ini sangat penting sekali sebenarnya bagi kita untuk bisa mempelajari sebelum masuk ke pernikahan apa kewajiban seorang wanita sebagai istri, apa kewajiban seorang laki-laki sebagai suami, bagaimana hubungan dengan mertua, ya, bagaimana hubungan dengan orang tua kita dan seterusnya, sehingga kita betul-betul bisa masuk ke dalam pernikahan dengan kesiapan yang baik, dengan ilmu yang baik. Kemudian saya persilakan untuk satu apa, satu iman. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak, karena itu sedikit, insya Allah kita break kurang lebih 10 atau 15 menit lagi insya Allah. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sesi kedua ini. Ya, kita lanjut sedikit dari kita baca bukunya lagi. Apa pesan beliau selanjutnya? Ini juga satu hal yang kadang-kadang dilupakan oleh pasangan suami istri. Padahal ini satu hal yang penting, bisa melembutkan hati seseorang. Wa an tuhibbal fuqara wal masakin wa tahudda ala it'amihim. Dan agar keduanya mencintai fakir miskin, mencintai orang-orang miskin, dan semangat untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Subhanallah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah surat yang insyaallah kita sudah hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Salah. Baikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, orang-orang yang mendustakan agama, atau bisa juga ditafsirkan mendustakan hari pembalasan, diantaranya orang-orang yang wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak saling semangat untuk memberikan makan sama orang-orang miskin. Ya, artinya orang beriman adalah orang yang semangat dalam memberikan makan orang-orang miskin. Dan ini masya Allah, ya, memiliki pengaruh yang besar pada hati seseorang, sekaligus memiliki pengaruh yang besar untuk memperbaiki kondisi rumah tangga. Ya, memberi makan kepada orang-orang fakir, mencintai mereka, memberi makan mereka atau membantu mereka yang sesuai dengan apa yang kita bisa. Ya, ini memiliki pengaruh yang besar untuk hati kita dan demikian pula untuk rumah tangga kita. Wa tunfiqa fi wujuhil khair wa la tastaqilla ma ladaikum fi dzalika. Dan kemudian berinfak pada berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mungkin dilakukan. Wa la tastaqilla ma ladaikum, dan jangan menganggap sedikit apa yang ada pada engkau berdua. Maksudnya jangan kita saya juga belum mampu, ngapain saya harus sedekah? Saya juga lebih pantas disedekahi, begitu. Jadi mentalnya itu pengennya disedekahi, ya, yayasan cinta sedekah, bukan yayasan cinta disedekahi, gitu kan?
Ya, ada teman-teman bikin yayasan namanya Yayasan Cinta Sedekah. Yang pun bikin jangan yayasan cinta disedekahi. Ya. Maka jangan merasa saya juga masih miskin, ya, saya harusnya jangan. Kita itu harus punya mindset untuk memberi, bukan untuk diberi, ya. Untuk berinfak bukan untuk diinfaki saja, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, atau kemudian menganggap cukupnya sedikit sini apa bermanfaat, nggak apa-apa. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat kebaikan, balasan kebaikan tersebut. Wa fil hadis syarif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, ya nisa al-muslimah, wahai para wanita-wanita kaum muslimin, wanita-wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha, janganlah seorang tetangga memandang remeh bantuan kebaikan yang diberi kepada tetangganya, walau firsina syatin, walaupun dengan kaki kambing. Tengkreng gitu ya kalau di sini. Kalau di sini satu hal yang mewah mungkin ya. Kalau di masa Rasulullah kaki kambing itu dibuang gitu ya, sehingga memberinya itu remeh sebenarnya, ya. Tapi kata Nabi, jangan anggap remeh walaupun memberikan sop kaki kambing. Kalau ini mahal ya, sop kaki kambing di jalan lumayan mahal. Ya. Ala kuliah, walaupun ya kalau di kita sekarang mungkin yang agak remeh apa ya, mungkin sekedar pecel gitu ya, ngasih tetangga kita bikin pecel, kita kasih tetangga kita seporsi, 2 porsi, ya, atau tempe bacem, tahu bacem, itu kan mungkin kita anggap remeh, tapi jangan anggap remeh yang seperti itu, jangan, ya, jangan. Ya, itu bisa menimbulkan kecintaan antara kita dengan tetangga kita, kebaikan di antara mereka. Demikian pula itu menghidupkan hati kita. Ya, sedekah itu akan menghidupkan hati kita, dan hati yang hidup ini bekal yang sangat penting bagi pasangan suami istri untuk membina rumah tangganya. Kalau hati sudah mati, sudah, ya, rumah tangga pun akan hitam, akan kaku, akan kasar. Tapi kalau hati hidup, diantaranya adalah dengan bersedekah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan akan diraih dan kesulitan-kesulitan pun akan bisa dihadapi. Allah taala ternyata ini sesuatu yang tidak kita pikirkan barangkali atau perlu kita ketahui bahwa salah satu bekal kita adalah untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah mencintai pasangan istri. Semoga ini tidak salah amalkan dalam kehidupan rumah tangga besok sama pulang. Ini WO-nya juga ya, katanya ada program ya kalau. Yeah. Kalau ini disampaikan juga bahwa yang berkaitan dengan WO Nisa Azza ini, salah satu program kami adalah bagaimana menciptakan walimah syar'i itu yang betul-betul berusaha mendekati kaidah-kaidah syar'i yang sesungguhnya. Salah satunya adalah dalam pernikahan itu harus ada orang-orang yang berhak yang diundang. Jangan orang-orang yang tidak berhak yang diundang. Sementara yang berhak tidak diundang. Siapa yang berhak itu adalah mereka yang fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya, yang berhak untuk menerima undangan kita. Sehingga paket WO kita misalnya Syari Wedding ini adalah bahwa kita ada satu paket yang di dalamnya dalam pernikahan itu di dalamnya sudah ada paket. Insya Allah. Nah, ke depan berikutnya kalau misalkan dari awal kurang nyaman dalam konteks bertanya, bisa menulis, nanti akan kita bacakan. Untuk awal, untuk imam juga silakan kalau mau menulis juga boleh, atau langsung bertanya langsung. Insya Allah nanti kita bahas, kita break dulu kurang lebih 15 menit. Dalam kesempatan break ini kita akan minuman ada mau diambil, dan nanti insya Allah dari sisi cemilan akan kita hidangkan. Di kesempatan itu silahkan untuk menggunakan kesempatannya untuk bertanya kepada Ustadz. Kita bukan gitu, karena memang waktu kita harus kita maksimalkan sebaik-baiknya. Demikian kita break dulu. Kita break dulu kurang lebih 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.